Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nia Christopher dari Teknologi Pangan Angkatan 2019, NIM 230201119130065. Jadi di video kali ini saya bakal menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai praktikum pertemuan 2 mikrobiologi pangan, yaitu mengenai percobaan metode MPN dan juga kapal dan kamil. Nah, jadi pertama saya akan menjelaskan tentang metode MPN. Jadi MPN itu apa sih sebenarnya? Jadi MPN itu merupakan metode perhitungan yang dapat digunakan untuk dapat menyatakan jumlah cemaran bakteri koliform dalam air. Nah, pada umumnya metode ini itu menggunakan 3 atau 5 seri tabung dan juga indikator medium Brilliant Green Lactose Velcro. Nah, kenapa sih BGLBB? Karena BGLBB ini itu yang berfungsi sebagai uji penegasan kandungan bakteri koliform pada air. Baik, jadi untuk melakukan percobaan ini itu dibutuhkan alat dan bahan seperti timbangan analitik, kapas, beker glass, penangan air, Erlenmeyer, tabung Durham, tabung reaksi, pipet tetes, dan juga lampu buseng serta inkubator. Nah, air itu memiliki syarat mutu yang baik berdasarkan SMI, yaitu tidak berbau dan jumlah bakteri E. coli dan coliformnya itu tidak terdeteksi per 250 ml. Nah, step pertama yang dilakukan adalah pembuatan medium BGLBB dengan cara mencampurkan 4 gram bubuk BGLBB dan dilarutkan dengan 100 ml aqueous dan dicampurkan hingga homogen. Lalu dimasukkan ke dalam 9 tabung reaksi sebanyak 9 ml tiap tabung dengan pipet ukur. Nah, aqueous sebanyak 9 ml dimasukkan ke 2 tabung reaksi dan dicairkan sampai pengenceran 10/2. Kemudian ditutup dengan rapat menggunakan kapas dan juga aluminium foil. Setelah ditutup dengan rapat, dilakukan sterilisasi basah dengan menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit dengan tekanan 2 atm. Nah, medium BGLBB yang sudah steril itu didinginkan terlebih dahulu di suhu ruang untuk uji MPN berikutnya. Nah, percobaan ini tuh menggunakan 3 seri tabung. Sampel yang disiapkan yaitu sampel air isi ulang dan sampel air di kemasan. Setiap sampel itu diambil dengan mikropipet sebanyak 1 ml dan dipipetkan kepada 3 tabung reaksi tadi. Kemudian dilakukan pengenceran 10/1 dan seterusnya sampai 10/3. Lalu 9 tabung reaksi BGLBB yang dimasukkan ke dalam tabung Durham itu tidak boleh menunjukkan adanya gelembung dan diinkubasi selama 24 jam. Tabung yang memiliki gelembung itu disebut tabung positif dan tabung yang tidak memiliki gelembung disebut tabung negatif. Uji semaran sampel air itu melihat dengan adanya bakteri E. coli dan coliform itu dalam air. Pada percobaan dengan metode MPN itu didapatkan hasil bahwa nilai MPN pada air isi ulang yaitu sebesar 0,5 kali 10/2 MPN per mililiter dan air kemasan yaitu 0,1 kali 10/2 MPN per mililiter. Nilai MPN ini didapatkan dari jumlah gelembung yang ada pada tabung. Adanya gelembung itu menunjukkan adanya cemaran koloni pada air. Nah, pada percobaan itu menunjukkan jumlah koloni yang naik turun. Mengapa demikian? Karena tuh koloni itu sudah membentuk koloni sehingga bakteri itu susah untuk diidentifikasi. Nah, identifikasi cemaran mikroba menggunakan prinsip pengenceran pada sampel dan uji penegasan menggunakan medium BGLBB. Medium BGLBB itu dapat menghambat pertumbuhan gram positif dan dapat mempercepat pertumbuhan bakteri gram negatif. Selanjutnya, sampel yang telah dicairkan dalam tabung Durham itu ditambahkan tabung Durham karena agar supaya dapat melihat jumlah gelembung. Gelembung yang muncul itu merupakan pertumbuhan positif dan semakin banyak jumlah gelembung, maka pertumbuhan positif itu semakin banyak. Nah, kekeruhan juga diakibatkan karena pemberian suhu dan lama inkubasi. Suhu dan waktu inkubasi akan membuat terjadinya fermentasi laktosa menjadi asam laktat pada bakteri sehingga laktosa itu menggumpal dan menyebabkan larutan menjadi keruh. Faktor yang menyebabkan nilai MPN rendah dan tinggi itu karena jumlah bakteri dalam pada sampel tersebut. Nilai MPN itu semakin tinggi yang berarti cemaran bakteri pada sampel tersebut semakin besar dan sebaliknya.
Nah, beberapa faktor yang menyebabkan bakteri E. coli dan coliform pada air mineral itu seperti tempat pengolahan, peralatan, dan juga proses pengolahannya itu bersih atau tidak. Jadi untuk kesimpulan percobaan MPN ini yaitu bahwa nilai MPN pada air isi ulang lebih besar daripada MPN pada air kemasan karena cemaran bakteri E. coli dan coliform itu lebih banyak sehingga kualitas air yang terdapat pada sampel lebih menurun. Itu untuk penjelasan materi pertama. Kita lanjut ke materi kedua. Sampai jumpa. Nah, untuk percobaan yang kedua yaitu mengenai percobaan kapang dan kamir. Jadi prinsip dari metode percobaan kapang dan kamir ini adalah melakukan pengenceran dan juga pencawanan. Percobaan ini dilakukan dengan membuat medium PCA yang telah ditambahkan chloramphenicol sebagai antibiotik untuk mencegah tumbuhnya bakteri. Nah, setelah itu sampel roti itu diencerkan dengan aquades hingga pengenceran 10 pakat minus 6. Sampel roti itu dipakai karena roti itu mudah diidentifikasi kandungan kappa dan kamirnya. Nah, jadi selanjutnya dilakukan pencawanan dengan menggunakan 3 pengenceran terakhir yang telah ditambahkan medium PCA yang telah diencerkan tadi. Nah, selanjutnya cell Petri itu dikocok dengan membentuk angka 8, lalu pencawanan itu dilakukan secara duplo agar mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah itu diinkubasi pada suhu ruang selama 7 kali 24 jam dan dilakukan pengamatan pada hari ke-1, 3, 5, dan 7. Selain itu, sampel yang diidentifikasi yaitu adalah roti yang telah diberikan air dan dibusukkan selama 2 minggu. Kapang dan kamir itu dapat dibedakan dengan melihat ciri fisiologisnya. Kapang itu memiliki filamen yang disebut hifa, sedangkan kamir itu tidak mempunyai hifa. Kapang juga akan terlihat berbulu, sedangkan kamir itu terlihat berwarna putih susu dan agak kekuningan dan tidak berlendir. Nah, pada hasil percobaan yang didapatkan, roti yang dibusukkan selama 2 minggu itu yang paling banyak tumbuh yaitu kapang. Mengapa demikian? Hal ini karena kadar air yang diberikan pada roti itu tidak terlalu banyak. Nah, kapang itu hanya membutuhkan sedikit air untuk bertumbuh, sedangkan kamir itu lebih membutuhkan banyak air untuk dapat bertumbuh, sehingga yang lebih bertumbuh dengan banyak yaitu kapang. Nah, kamir itu mampu menghasilkan etanol seperti Saccharomyces cerevisiae. Jamur pada roti yang dapat menyebabkan pembusukan itu seperti Rhizopus stoloniform dan Asparagus sp. Nah, pertumbuhan pada roti kapang dan kamir ini terjadi karena kandungan gula pada roti. Nah, kamir itu dapat digunakan dalam fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol itu dengan cara memecah glukosa menjadi etanol dan CO2, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertumbuhan kapang dan kamir. Syarat untuk mutu kapang dan kamir itu dalam suatu bahan pangan itu adalah 1 kali 10 pangkat 4 koloni per gram. Itu menurut SNI 7388 tahun 2009. Untuk kesimpulan dari percobaan kapang dan kamir ini, yaitu dari percobaan tersebut, biarkan kapang dan kamir itu dengan pengenceran yang tinggi akan membuat pertumbuhan jamur itu semakin dikit. Nah, di antara kapang dan kamir, kapang yang akan memiliki pertumbuhan yang lebih besar karena kapang membutuhkan lebih sedikit air untuk dapat tumbuh, sedangkan kamir lebih membutuhkan banyak air untuk dapat tumbuh. Baik, sekian untuk video kali ini mengenai penjelasan pada praktikum pertemuan kedua. Semoga apa yang saya sharingkan, apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya pamit undur diri, terima kasih, selamat siang.